Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tari Mary Belajar Online Bersama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi teori asal mula negara. Apa sih teori asal mula negara itu? Yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret, seperti asal mula negara Indonesia atau sebagainya. Asal mula negara yang dimaksud adalah asal mula atau terbentuknya hal atau yang dinamakan negara dalam pengertiannya yang umum, abstrak, dan universal. Teori asal mula negara yaitu memiliki beberapa teori, yaitu yang pertama teori kenyataan. Teori kenyataan yaitu timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara atau daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan. Yang kedua ada teori ketuhanan. Nah, timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya. Nah, teori ini menganut yang bernama Santo Agustinus. Menurutnya kedaulatan gereja atau paus sebagai wakil Tuhan lebih tinggi daripada raja. Yang kedua, Thomas Aquinas, yaitu kedudukan paus dan raja sama tinggi. Nah, berikutnya ada teori perjanjian. Timbulnya negara karena perjanjian yang diadakan antara orang yang tadinya hidup bebas, merdeka, terlepas dari satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Begitupun ada pencetusnya. Yang pertama ada Thomas Hobbes, yaitu dengan bentuk kerajaan. Yang kedua ada John Locke, yaitu dengan bentuk kerajaan konstitusional. Yang ketiga ada J.J. Rousseau, yaitu dengan bentuk kedaulatan rakyat. Ada pencetus, adapun penolak. Nah, penolaknya yaitu yang pertama ada David Hume, yaitu negara berasal dari keluarga. Yang kedua ada Utrecht, yaitu berasal dari proses yang ada dalam suatu bangsa. Yang ketiga ada Nasrum, yaitu teori kenyataan negara berasal dari kemauan masyarakat, negara itu selalu ada. Nah, yang terakhir ada teori penaklukan. Negara itu timbul karena kelompok manusia menaklukkan daerah dan kelompok manusia lainnya. Negara timbul dari penaklukan dan kependudukan. Terjadinya terbentuknya negara yaitu terbagi menjadi dua, ada secara primer dan secara sekunder. Nah, terjadinya negara secara primer yaitu dimulai dari masyarakat yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Begitupun ada 5 fase dalam pembentukan negara secara primer. Yang pertama yaitu fase Gostap, pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, didasarkan pada persamaan. Kepentingan dipilih berdasarkan primus, inter pares, atau yang terkemuka di antara yang lain. Yang kedua ada fase Reich, terjadi atas dasar hak milik, bentuk kepemimpinan feudalisme. Yang ketiga ada fase Staat, terjadi karena kesadaran masyarakat untuk bernegara. Yang keempat ada fase Demokratisneti, terjadi atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan rakyat. Yang kelima ada fase diktatur,
yaitu perkembangan lebih lanjut atau penyelewengan dari demokrasi nanti. Terjadinya negara secara sekunder. Teori ini yang membahas tentang terjadinya negara dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Yang terpenting dalam pembahasan terjadinya negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau erkening, yaitu 1. Pengakuan de facto atau sementara, 2. Pengakuan de jure atau pengakuan yuridis, 3. Pengakuan atas pemerintahan de facto.